Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Julia Eka Pratiwi dengan NIM 148 dari kelas 1D Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UTS yaitu mapel Pancasila. Soal yang pertama, bagaimana perjuangan negara Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang dimana lahir melalui proses panjang dan melibatkan banyak pemikiran tokoh-tokoh. Dan Pancasila sendiri tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, dari masa-masa kritis menjelang kemerdekaan negara Indonesia ini, negara Indonesia memerlukan sebuah dasar negara untuk menyatukan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang beragam di Indonesia ini. Pada tahun 1945, janji Jepang terhadap Indonesia untuk memerdekakan negara Indonesia, yang dimana negara Jepang mulai terdesak oleh Perang Dunia Kedua. Hal ini dapat memberikan momentum bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sebagai langkah awal Jepang untuk membantu Indonesia merdeka, yaitu mereka membuat sebuah badan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni menjadi momen bersejarah di mana dasar ideologi negara kita dibahas. Nah, Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Dibahas sebagai atau dikemukakan sebagai dasar negara yang biasa dikenal kita sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, tak hanya Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya, tapi terdapat ada tokoh-tokoh lain, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo sebagai tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Selanjutnya yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Adalah kompromi antara berbagai sudut pandang yang ada dalam BPUPKI, terutama terkait dengan agama dan negara. Piagam ini menjadi rancangan awal dari pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila di dalamnya. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. PPKI juga mengesahkan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara pada pembukaan UUD 1945. Dari keseluruhan proses ini menunjukkan bahwasanya Pancasila lahir dari sebuah diskusi, kompromi, dan konsensus yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Nah, Pancasila dijadikan sebagai identitas yang mengakomodasi keberagaman suku, ras, budaya, serta menjadi landasan atau panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu jelaskan mengapa Pancasila dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk negara Indonesia yang majemuk. Nah, Pancasila memiliki banyak sekali nilai-nilai yang terkandung, seperti mempersatukan bangsa Indonesia, seperti toleran, lalu kehidupan bersama, seperti persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, serta penghormatan kepada kelompok yang minoritas. Pancasila juga mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Lalu Pancasila juga memiliki potensi untuk menampung berbagai keberagaman agama, ras, suku, dan budaya, serta juga golongan. Nah, Pancasila juga menyediakan berbagai landasan moral dan filosofis yang mempromosikan dialog keadilan dan toleransi. Pancasila juga memiliki nilai-nilai ketuhanan, persatuan,
kerakyatan, dan kemanusiaan, serta keadilan. Pancasila juga menjadi acuan atas tindakan baik dan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan dan berikanlah contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak terjadi perpecahan yang mengakibatkan dan juga merugikan setiap orang, bahkan bisa juga merugikan negara kita sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memiliki berbagai nilai-nilai yang terkandung dapat diaktualisasikan atau diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kehidupan sehari-hari kita. Tanpa nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia tidak akan mempunyai pandangan bahkan pedoman untuk menjalankan hidup di negara berbangsa dan bernegara ini yang memiliki budaya yang sangat beragam. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung nilai luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan. Contohnya itu ketika kita mempunyai teman atau kerabat yang berbeda agamanya dengan kita. Nah, kita sebagai umat beragama kita harus saling menghormati. Ketika mereka beribadah, ya kita menghargai. Oh, waktunya mereka ibadah. Kita sebaiknya untuk keep silent atau tetap berdiam diri. Menghargai setiap perbedaan yang ada. Lalu membina kerukunan dengan masyarakat. Jadi kita harus rukun dengan masyarakat lain agar yang memiliki background berbeda dengan kita atau perbedaan agama dan keyakinan. Dengan membina kerukunan, tidak memaksakan kepercayaan atau agama kepada orang lain, dan juga menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Selanjutnya itu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna yaitu mengenai penghormatan kepada orang lain. Jadi setiap masyarakat itu pasti mempunyai perbedaan yang sangat beragam. Jadi kita patut untuk menghormatinya. Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan sikap toleransi kepada orang lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, dengan kita selalu bersikap adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan entah background-nya, entah suku, ras, agama, dan golongannya. Serta menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen kepada eksistensi bangsa. Dan yang terakhir adalah untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus dapat menempatkan persatuan dan kesatuan bahkan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dengan artian kita sanggup untuk berkorban demi bangsa dan negara dari sikap cinta tanah air dan dari sikap rasa nasionalisme yang tumbuh. Di sila ketiga ini yaitu persatuan Indonesia, cara mengaplikasikannya atau menerapkannya yaitu dengan menghidupkan perbedaan yang ada di antara kita, yaitu mengarahkannya kepada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu tujuan, di mana kita walaupun memiliki perbedaan yang banyak atau keragaman banyak sekali perbedaan yang ada di kita,
tetapi kita tetap memiliki satu tujuan, yaitu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kita ciptakan suasana tolong-menolong, bahkan rela berkorban di balik perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Nah, kerakyatan sendiri terjadi karena adanya kesadaran penuh atas kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama antar makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sila keempat ini, cara mengimplementasikannya yaitu dengan cara memuliakan, menghargai, menghormati orang lain dengan perbedaan yang ada, lalu kita tidak menjelek-jelekannya, lalu kita selalu bersikap jujur ketika adanya musyawarah atau apapun itu, kita harus tetap jujur, berpegang teguh dengan kejujuran. Dan juga kita harus menyuarakan pendapat kita. Jadi kita tidak hanya pasif, tapi kita harus aktif juga dalam sebuah musyawarah. Jadi kita harus selain kita harus menyuarakan, dan juga kita harus tetap jujur dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami. Yang terakhir yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara, setiap warga bermasyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakannya, kita sebagai warga negara atau warga yang bermasyarakat, kita harus memiliki kesadaran dan perkembangan sikap dan juga rasa gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Nah, di sila ke-5 ini kita dapat mengimplementasikannya dalam kita dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong agar terciptanya kekeluargaan atau kebermasyarakatan yang rukun dan damai, dan juga kita dapat menumbuhkan sikap kerja keras, di mana itu sangat diperlukan dalam sila ke-5 ini, yaitu kesejahteraan bersama. Yaitu soal terakhir, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang terjadi di masyarakat, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Kasus-kasus yang terjadi itu sangatlah banyak dan marak di Indonesia saat ini, di mana intoleran terjadi, korupsi terjadi, bahkan pelanggaran HAM, hak asasi manusia pun ada. Bahkan yang lebih parah adalah kasus pelecehan atau kekerasan kepada anak di bawah umur. Itu sangatlah fatal. Solusi atau cara menanggulangi kasus-kasus tersebut sangatlah banyak, yaitu yang pertama, kita dapat edukasi Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila kita sosialisasikan, kita kampanyakan, kita sosialisasikan, di mana agar semua orang, semua masyarakat mengetahui bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila tersebut untuk diterapkan di kehidupan masing-masing, bahkan untuk menjadi pedoman hidup kita masing-masing. Yang kedua yaitu dialog antar agama dan budaya, di mana intoleransi itu sangatlah marak, di mana kita ketidaktahuan terhadap agama lain. Jadi kita belum bisa memiliki rasa toleransi. Nah, caranya itu kita mengadakan forum dialog untuk membangun pemahaman dan membangun toleransi antar kelompok umat beragama. Yang ketiga adalah penguatan hukum, di mana penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan itu harus dihukum sangat jera agar tidak melakukan kasus-kasus yang sangat merugikan orang lain bahkan negara, seperti layaknya korupsi, terus pelanggaran HAM, pelecehan, dan lain-lain. Lanjut yaitu partisipasi masyarakat. Nah, kehadiran masyarakat untuk membangun sebuah nilai-nilai Pancasila ini sangatlah penting, di mana masyarakat
harus dituntut untuk aktif berpartisipasi, di mana masyarakat harus paham di mana Pancasila itu sangatlah penting bagi kehidupan, dan juga masyarakat juga harus aktif berpartisipasi untuk pengawasan dan pelaporan sebuah kasus, atau jika mengetahui sebuah kasus, mereka harus cepat-cepat melaporkan kasus tersebut. Lalu yang terakhir adalah promosi keadilan sosial, di mana kita harus meningkatkan program-program yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi bagi yang kaya dan yang miskin. Seperti itu. Nah, dari solusi tersebut, yang paling utama adalah kita harus menumbuhkan rasa peka, rasa kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bahkan kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih itu Pancasila, apa sih dasar negara kita itu seperti apa. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan dasar negara yang ada, agar kita tidak belok kanan belok kiri, dimana kita harus tetap lurus kepada tujuan kita yang sama, seperti itu, walaupun terdapat perbedaan yang ada. Jadi kita harus memiliki kesadaran yang lebih gitu. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.